Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? La'allakum bi khairin insyaallah. Semoga kalian baik-baik saja insyaallah. Nah, insyaallah kita kembali lagi pada hari ini, hari yang lumayan cerah ya. Kita akan kembali mempelajari materi akidah ya. Tapi seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi tauhid uluhiyah. Sebelum masuk ke pelajaran tauhid uluhiyah, Ibu akan memerojah kembali tentang pengertian apa itu tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, uluhiyah atau yang biasa disebut juga sebagai ubudiyah atau ibadah, artinya adalah penyembahan atau penghambaan. Nah, pengertian dari tauhid uluhiyah yaitu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Contohnya seperti kita beribadah kepada malaikat, nabi, orang-orang yang sholih, orang-orang yang sudah meninggal, dan lain-lain. Itu tidak boleh ya. Jadi tauhid uluhiyah yaitu kita mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian Ibu ingin bertanya, ibadah itu apa ya? Nah, ada yang tahu? Ibadah itu adalah kita melakukan suatu perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara zahir maupun batin. Zahir itu artinya nampak, batin itu artinya tidak nampak. Contoh ibadah yang zahir yaitu adalah sholat, dan yang batin contohnya yaitu berdoa. Kita berdoa tidak perlu nampak, tidak perlu dilihat oleh orang lain. Dan di dalam beribadah kita juga harus didasari niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan aturan atau syariat dari Allah. Kemudian Ibu akan menyebutkan keutamaan dari tauhid uluhiyah. Nah, yang pertama, keutamaan dari tauhid uluhiyah yaitu tauhid uluhiyah adalah tujuan utama diciptakannya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Seperti pada firman Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan hikmah dari ayat yang tadi Ibu bacakan yaitu adalah diciptakannya jin dan manusia ke dunia ini yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Nah, kemudian keutamaan yang kedua yaitu adalah tauhid uluhiyah merupakan tugas pokok para rasul. Jadi, semua rasul dari yang pertama sampai yang terakhir itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan tauhid uluhiyah. Para rasul itu ditugaskan untuk mengajak para umatnya agar beribadah kepada Allah dan melarang umat-umatnya untuk melakukan kesyirikan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sesembahan Allah saja dan jauhilah taghut itu. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu adalah tauhid uluhiyah juga diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti pada firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 11, Qul inni an a'budallaha mukhlishon lahuddin, yang artinya katakanlah sesungguhnya aku diciptakan untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang artinya saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah atau sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu adalah tauhid uluhiyah merupakan dasar landasan seluruh amal perbuatan. Jadi seluruh amalan itu harus dibangun di atas fondasi. Nah, fondasi kita sebagai umat Islam yaitu apa? Yaitu tauhid uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, jadi seluruh amalan yang tidak dibangun di atas tauhid, maka amalan itu akan tertolak. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun, yang artinya seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah seluruh amalan yang telah mereka kerjakan. Ada juga dalilnya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa syirik kecil maupun yang besar. Ya, jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jangan sampai kita menyembah yang lain selain Allah, ya. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, tugasnya dari Ibu hari ini, coba kalian sebutkan pengertian dari tauhid uluhiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian coba sebutkan 4 keutamaan tauhid uluhiyah yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang nomor 3, coba kalian sebutkan 5 macam ibadah yang kalian ketahui, boleh secara zahir maupun batin, ya. Ditulis di buku tulis, nanti difotokan, kemudian dikirim di grup tugas kelas 4. Ibu tunggu paling lambat sampai jam 8 malam hari ini, ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa diambil faedahnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ya. Syukron, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.